Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dari kisahnya kita akan belajar bahwa usia 50-an tahun merupakan momen krusial dalam kesehatan. Karena tak jarang, di momen ini dampak dari pola hidup yang dilakukan sejak muda mulai menunjukkan tanda-tanda yang serius. Dan dalam kasus Bu Dewi, tepatnya sejak usia 48 tahun, ia mulai mengalami sulit tidur pada malam hari. Tubuhnya pun terasa jadi rentan terhadap penyakit. Setelah saya udah menopause, saya berasa sering sakit kepala. Itu karena pola hidup saya. Karena saya kan kalau kerja kan dari sore kadang pulang pagi langsung mandi. Hingga pada Februari tahun 2025 ini, Bu Dewi tiba-tiba kesulitan menggerakkan kaki dan tangan kanannya. Ia didiagnosis oleh dokter terkena stroke. Lantas seperti apa kisah lengkapnya dan bagaimana cara mengatasinya? Simak kisah lengkapnya hanya di Go Healthy. Kembali kami hadir untuk Anda. Terima kasih selalu setia nonton Go Healthy. Kali ini giliran saya Coki Sitohang bersama dengan Mbak Lula Kamal dan Mas Yohanes Kurniawan yang akan berdiskusi seputar kesehatan. Pasti menyediakan cara tepat hidup sehat. Stroke bukan hanya menyerang tubuh, sejatinya dia juga merenggut kebahagiaan keluarga Anda. Padahal ini bisa dicegah loh dengan mengendalikan hal yang dasar. Tekanan darah misalnya, kolesterol dan juga gula darah. Jangan sampai terlambat. Setuju Ibu Dewi dengan apa yang saya katakan barusan? Setuju. Kalau gula darah dikendalikan lebih awal, tensinya terkendali. Sebenarnya stroke itu bisa kita cegah ya Bu Dewi. Itu setelah saya sekarang tahu, Mbak Coki, setelah lihat-lihat di medsos, di Google, ternyata ya. Jadi antisipasi dari awal itu tanda lebih penting. Jangan setelah kita kayak gini baru kita belajar. Gitu. Selamat datang Ibu Dewi. Ini kakak kami sebenarnya Boru Lubis, beliau ini Horas Madihita. Horas Dita Sudena. Horas Madihita Saluhutna. Artinya selamatlah kita semua. Sehat-sehat kita semua. Sehatlah kita semua sebenarnya. Tapi sebagaimana Anda saksikan dalam profil tadi yang sudah kami putarkan, sebenarnya Kak Dewi ini sudah mengalami hal yang tadi saya narasikan sebagai hal yang menakutkan.
Sebenarnya saya bisa membayangkan betapa prihatinnya hati Kak Dewi yang dulunya aktif bicara, tampil di kafe, dan sekarang sudah tidak bisa aktif lagi untuk sementara waktu karena stroke-nya. Iya. Kakak, tolong ceritakan kami, kapan stroke ini kejadian di kakak? Bagaimana awal mulanya? Awalnya jatuh. Kejadiannya di mana? Dari Kapan minggu keduanya, 2 minggu ke hari ke-15, saya kan waktu Bekasi tanggal 4 yang banjir parah. Ya. Itu saya pas naik ke atas ke tangga gitu terakhir, kamar saya kan di depan tuh. Tiba-tiba kayak ada gebuk di sini kencang banget. Terus saya kelempar tuh ke piano. Cuma ini benturan ini sampai bunyi. Kebentur. Jatuh jadinya nih. Jatuh, tersungkur. Enggak jatuh ke sungkur, kelempar. Kelempar. Adik saya juga bingung, di sini tangga kok bisa saya kelempar ke situ. Nah, Ada 3 meter. itu bisa bangun lagi nggak? Bisa. Turun semua masih bisa. Bisa. Tapi lemes kerasa. Lemes kerasa. Gitu. Kakak Balik dibawa lagi. ke rumah sakit nggak saat itu? Ke umum. Dibawa ke dokter umum. Dokternya nggak ada putrinya dokter juga. Kak Dewi ini kena gejala stroke ringan gitu. Dikasih rujukan ke dokter Solihin, ke klinik saraf Solihin. Lalu kakak diperiksakan kondisi tubuhnya, darahnya diperiksa. Periksa. Apa yang kakak ingat dari angka-angka yang ada? Misalnya tensinya berapa? Tensinya saat itu kayak tadi 155 apa berapa per 85. Apalagi yang diingat, gula darah, kolesterol Iya normal. kakak? Normal. Intinya gini, waktu datang ke dokter yang terakhir nih, dokter masih bisa jalan. Tapi kemudian nggak bisa ngapa-ngapain tuh pas kapan? Malamnya Setelah lagi? saya pulang, malamnya. Pulangnya terus kemudian bangun nggak bisa ngapa-ngapain? Enggak. Apa yang berubah dari kehidupan kakak sejak kakak kena stroke? Sedih, tapi saya setelah saya sakit banyak dikasih berkat sama Tuhan. Contohnya apa? Anak-anak saya lebih dekat sama saya, keluarga saya semua, tetangga saya baik semua sama saya. Jadi siapa yang paling setia mendampingi kakak dalam proses pemulihan? Siapa namanya? Olivia. Buru, kasihan mama. Terima kasih ya nak, udah selalu ada buat mama. Sehat-sehat kita semuanya nak. Buat abangnya juga. Cuma kena keadaan, kena kerjaan nggak bisa sewaktu-waktu ngeliat mama. Itu aja Cok. Iya kak. Ini kan ibu setelah terkena stroke itu pasti ada dampak ya di pergerakan baik itu tangan maupun kaki. Sekarang saya mau lihat tangannya dulu, coba diangkat. Berapa jauh? Oh, Ya, Bu butuh ya. usaha ya. Kalau jalan juga sudah. Kalau jalan coba. Ya. Pelan-pelan saja, Kak Dewi, pelan-pelan saja. Tidak perlu dipaksakan. Oke, boleh balik lagi. Masih agak berat ya, Iya. Kak Dewi ya. Ya, nah ini hasil pemeriksaan yang Bu Dewi sudah lakukan sebelum dilakukan pengambilan gambar. Hasil tensinya adalah 156/84. Ini tinggi ya, karena normalnya adalah 120/80. Nah, harus dikendalikan supaya tensi ini dapat terkendali, dapat normal ya, sehingga komplikasi berupa stroke tidak terjadi pada Bu Dewi untuk selanjutnya. Nah, stroke ini bisa berulang loh, ingat. Kalau berulang, dampaknya itu semakin berat. Oleh karena itu, saya mengingatkan ke Bu Dewi dan pemirsa di rumah bahwa stroke itu bukan akhir dari segalanya. Masih ada upaya yang bisa dilakukan, tetapi bagaimana kita menyikapi permasalahan itu seperti apa. Oleh karena itu jangan sekali-sekali putus dari kontrol dokter. Itu butuh kontrol dari dokter supaya bisa evaluasi hasilnya seperti apa. Apakah ada faktor resiko dari semuanya itu supaya pengobatannya juga tepat. Gitu ya. Jadi misalkan nih Kak Dewi ya, Kak Dewi itu karena tensinya yang tinggi misalkan. Sekarang PR-nya 2 jadinya. Pertama kali adalah mengembalikan fungsi tangan, fungsi kaki. Tapi yang namanya hipertensinya juga harus dikendalikan, harus normal. Tadi Kak Yo udah cerita nih, Mas Yo bilang, tadi tuh masih tinggi loh, masih 156 atasnya. Berarti belum seperti yang kita harapkan. Jadi harus masih dikejar lagi. Jadi pola hidup sehatnya harus dirapihkan. Nah sekarang kita mau kasih solusi lebih jauh sebetulnya Kak Dewi. Solusi yang kita tawarkan di sini adalah solusi yang berhubungan dengan yang namanya teknologi laser. Jadi yang namanya
Teknologi laser ini adalah kesehatan yang digunakannya itu di pergelangan tangan sebelah kiri. Persis seperti Bang Coki seperti ini ya. Nanti alat ini akan menyinari dua pembuluh darah besar, arteri radialis dan arteri ulnaris. Nah dari sini ceritanya saya akan belokkan nih pemirsa ya, dan Kak Dewi juga. Saya mau bercerita mengenai tubuh kita. Tubuh kita ini ada zat yang namanya nitric oxide, diproduksi sama dinding pembuluh darah sebelah dalam. Fungsinya banyak sekali. Salah satunya berhubungan sama pembuluh darah. Nah, kalau kita bicara mengenai tekanan darah, ini bergantung sekali dengan pembuluh darah. Begitu pembuluh darahnya mulai tidak elastis, mulai kaku, gesekannya lagi banyak, biasanya tekanan darah akan meningkat. Sayangnya si zat NO ini, nitric oxide ini, dia akan berkurang kalau kita nambah umurnya. Jadi makin tua kita produksinya makin berkurang. Tambahan satu lagi adalah kalau pola hidup kita tidak sehat. Nah sekarang kalau misalkan jumlahnya berkurang, yang terjadi adalah pertama kali pembuluh darah jadi kaku, mulai terbentuk plak ya, kemudian lebih menebal. Apa sih yang ditakutkan? Cuma satu. Yang ditakutkan adalah kemudian terjadinya sumbatan di pembuluh darah. Kalau di otak namanya stroke. Kalau di jantung namanya serangan jantung. Berarti sekarang yang harus dipikirkan adalah zat NO jumlahnya harus cukup. Di sini hadirlah teknologi laser. Ketika dia digunakan, dia kemudian menyinari pembuluh darah akan mengeluarkan cukup zat nitric oxide. Dan kalau dikeluarkan dengan jumlah yang cukup, pembuluh darah akan melebar, sirkulasi darah akan jauh lebih lancar. Karena gesekan berkurang, dengan sendirinya tekanan darah pun akan turun, akan lebih terkendali. Jadi dengan jumlah NO yang cukup, kita mengembalikan semua fungsi zat NO ini. Buat pemirsa di rumah seperti Kak Dewi di sini, dipastikan bahwa tekanan darah harus dalam batas normal. Kalau tidak, begitu dia tinggi, sebetulnya banyak sekali organ vital dalam tubuh kita yang sedang tersiksa. Tinggal tunggu saja, komplikasi akan terus terjadi. Jadi sekarang, jalankan pola hidup sehat dan tambahkan teknologi laser untuk kesehatan kita yang optimal. Dan penggunaan yang di pergelangan tangan ini nanti dibarengi dengan yang di hidung atau intranasal. Karena ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan. Nah, pasien stroke itu kan masalahnya di otak. Jadi nanti dengan menggunakan intranasal, pembuluh darah yang ada di area kepala, di area otak dilancarkan, dilebarkan sehingga dapat membantu pemulihan pasca stroke, mencegah stroke berulang, dapat membantu pemulihan sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis, dan dapat mencegah demensia atau kepikunan. Jadi pemirsa, kini saatnya Anda take action dengan menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Gunakan AccuLaser supaya tercegah dari penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Alat kesehatan ini sudah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun. Anda percaya dengan nama besar Gogomol sebagai satu-satunya distributor resmi AccuLaser. Silahkan Anda kontak kami segera, konsultasikan masalah kesehatan Anda. Nomornya ada di layar kaca masing-masing pemirsa. Catat nomornya dengan baik, hubungi kami sekarang atau nanti, sama saja. Pastikan produk yang Anda dapatkan adalah resmi dan bergaransi, dan itu hanya ada di Gogomol, tidak ada di tempat lain. Gogomol juga tidak membuka cabang di kota lain, jadi mohon waspada terhadap segala bentuk promo yang mengatasnamakan Gogomol. Saran saya, Anda datang ke Alam Sutra, ke cafe showroom Gogomol yang ada di Tangerang itu, dan dapatkan AccuLaser di sana. Segera saja pemirsa, gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau
berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Hey pemirsa, terima kasih masih nonton Go Healthy. Ini bicara fakta. Obat hipertensi bukanlah obat pereda sakit kepala. Mbak Lula, penjelasannya dong. Iya, saya mau ngajakin pemirsa, ayo kumpul di sini semua Kumpul. Siapa yang suka menggunakan obat hipertensi untuk menghilangkan sakit kepala? Karena memang betul, sakit kepala atau pusing biasanya gitu ya ditimbulkan oleh penyakit lain. Salah satunya adalah hipertensi. Tapi jangan dibalik-balik. Jangan kemudian minum obat hipertensi untuk menyelesaikan sakit kepalanya, karena nggak sama. Intinya, kalau minum obat hipertensi cuma kalau kerasa ada keluhan, hati-hati. Bukan cuma bahaya, tapi tidak efektif. Yang namanya pusing, sakit kepala, itu tuh bukan penyakit. Dia adalah gejala penyakit. Berarti kita mesti cari lagi, telusuri lebih jauh. Apa penyakitnya? Apa yang menyebabkan saya terasa sakit kepala ini? Dan satu lagi juga yang mesti dihati-hati juga adalah tidak semua hipertensi menyebabkan sakit kepala. Tadi kalau Kak Dewi atasnya tinggi, bawahnya masih tinggi, masih punya PR di sini. Apalagi punya riwayat pernah kena stroke. Jadi tensi yang naik turun fluktuatif. Fluktuasinya ini bisa menyebabkan satu, kerusakan otak lebih jauh. Padahal karena stroke ini sudah ada permasalahan di otaknya. Kemudian dia juga menyebabkan permasalahan bukan saja di jantung, juga di ginjal. Jadi intinya sekarang sudah harus diluruskan kepala kita bahwa minum obat hipertensi untuk menyelesaikan hipertensi bukan saat tensinya tinggi saja. Bahwa seseorang dikatakan hipertensi artinya sudah divonis dia harus minum obat. Sepanjang dokter menyarankan dia minum obat. Dia boleh berhenti obat kalau dokternya mengatakan, boleh deh Bapak, Ibu sudah boleh berhenti obatnya. Tapi biasanya kita bawa seumur hidup. Karena tensi yang naik turun tadi yang membahayakan kesehatan kita. Jadi sudah saatnya pemirsa, kalau Anda punya tensi yang tinggi, apalagi pernah punya riwayat stroke sebagai penyintas stroke, tensi tersebut harus dirapikan, harus diturunkan sampai dalam batas normal. Caranya bagaimana? Pola hidup sehat harus dijalankan dan tambahkan teknologi laser selain obat yang memang harus diminum secara rutin. Waktu kakak bekerja sebagai MC, jam kerjanya itu sampai larut malam kah? Iya. Sampai Kalau itu showtime. Iya, kalau showtime itu kan kita kan pas datang acara pengenalan trionya, kita dari jam 5 udah siap. 5 sore sampai berakhirnya di jam berapa? Jedanya itu jam 12. Jam 12 ke tengah 1 lanjut lagi sampai jam 4. Pagi? Iya. Wow. Kalau showtime gitu. Wow. Dan dari jam 5 pagi itu kan orang-orang pada bubar semua, kita kan meeting lagi pembagian hasil apa, dengan musik, dengan apa gitu. Ya berarti nggak tidur semalaman gitu. Tidur. Dan ini terjadi. Dan kebetulan saya langsung mandi itu Kalula, makanya saya ada pengapuran tulang dari situ. Kak Dewi, pola hidup yang tadi kakak jelasin itu terjadinya bertahun-tahun. Selama saya jadi MC. Selama jadi MC, 10 tahun jadi MC. Tapi saya dropnya setelah Iya, gini. Setelah menopause. Setelah menopause. Menopause sendiri apakah bikin semua orang seperti itu? Tentu tidak. Tapi jadi berarti ini Kak Dewi ini udah punya modal yang tidak terlalu baik ya maksudnya ya. Jadi kemudian pas masuk menopause dia akan memperberat baru keluar semua sebetulnya. Benar. Jadi sekarang yang harus dipikirkan adalah bagaimana bisa mendapatkan tidur yang cukup, tidur yang berkualitas. Gimana kemudian kalau kurang tidur
efeknya kemana-mana. Tapi saya mau bercerita lebih jauh kenapa kemudian teknologi laser dipakainya 2 kali sehari. Di pagi hari dan di malam hari. Karena cerita malam hari ini adalah tidur itu harus bagus. Tidur itu ada kasta paling tinggi dari pola hidup sehat. Kalau saya mengatakan seperti itu. Kenapa? Kalau pemirsa kurang tidur, nggak usah olahraga. Tidur dulu sebetulnya. Jadi kalau kemudian ada kastanya, ada tingkatannya, yang paling tinggi adalah tidur. Jadi pastikan ada tidur yang cukup dan berkualitas. Karena itulah dipakai di malam hari. Kenapa di malam hari? Karena nanti teknologi laser ini akan membuat tubuh kita mengeluarkan jumlah yang cukup dari melatonin. Ini adalah hormon yang bertanggung jawab terhadap tidur kita. Bukan cuma jumlah jamnya saja, tapi kualitasnya. Dapat yang namanya deep sleep. Tubuh kita ini bisa memperbaiki organ-organ vital kita. Nah kemudian di pagi hari digunakan lagi. Waktu di pagi hari ceritanya berbeda, bukan melatonin. Yang nanti akan dikeluarkan oleh tubuh kita adalah serotonin. Ini adalah hormon untuk terjaga, bersiap untuk aktivitas, menjaga mood kita. Jadi karena itulah teknologi laser dipakai 2 kali sehari untuk mempengaruhi serotonin dan juga melatonin. Kalau Anda merasa bahwa sulit nih tidurnya, sudah saatnya Anda pola hidup sehat, ditambahkan supaya pola hidup sehatnya optimal, tambahkan teknologi laser untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Kakak barusan dengar tentang teknologi laser. Ini kali pertama kakak mendengarkan. Baru ini saya dengar. Baru dengar? Baru. Apa yang kakak rasakan sekarang sejak mendengar penjelasan soal teknologi yang bisa Saya yakin menolong saya kakak? sembuh. Hah? Yakin saya bisa sembuh. Dengan bantuan alat Bantuan ini itu. kakak punya Karena saya keyakinan? tadinya saya berpikir itu ya kayak sakit kepala tadi kan. Saya pikir sakit kepala ternyata bisa dengan hipertensi kan? Iya. Ya, saya yakin saya. Oke. Mas Yo sama Mbak Lula kembali menjelaskan tambahan daripada alat kesehatan ini, teknologi laser yang bisa menolong pemulihan gerak beliau sampai optimal. Iya. Jadi nanti yang Ibu Dewi dan pemirsa, ketika Anda sekarang lagi pemulihan pasca stroke, Anda harus tetap melakukan pola hidup sehat. Itu yang pertama. Kemudian olahraga secara teratur, istirahat yang cukup dan berkualitas, manajemen stres, dan tambahkan teknologi laser yang digunakan secara rutin. Karena teknologi laser ini dia punya 3 laser, jadi laser merah, sinar kuning yang untuk membuat kita relaksasi, dan sinar biru yang mendukung dari kerja teknologi laser itu. Selain itu, digunakan yang di rongga hidung untuk melancarkan aliran darah di area kepala dan otak. Nah, untuk pergerakan baik tangan maupun kaki, nanti Bu Dewi dan pemirsa bisa tambahkan dengan menggunakan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang digunakan pada lengan, pada paha, atau pada betis. Ini tujuannya adalah memberikan stimulus ke otot supaya otot ini tetap bergerak secara pasif dan memberikan stimulus juga ke otak. Di saraf di otak itu memberitahu bahwa otot itu masih bisa bergerak, ayo dilatih kembali. Karena pada dasarnya manusia diciptakan sebagai makhluk bergerak. Oleh karena itu ayo tetap rutin melakukan gerakan-gerakan untuk membantu pemulihan pasca stroke sehingga pemulihannya menjadi lebih optimal. Kak Dewi sudah dengar tentang teknologi laser. Maukah kakak dan keluarga mengupayakan untuk memilikinya? Ya jelas mau. Harus mau berjuang, Kak. Harus. Untuk semua teman-teman saya, saudara bermasalah dengan kesehatannya, sebelum seperti saya ini, alangkah baiknya kita menggunakan alat laser ini. Dan saya di sini, saya yakin, saya pasti sembuh. Kali ini Harus. Kak Dewi akan lebih taat ya, lebih patuh lagi dengan dokternya. Nanti jangan lupa temui dokternya sepulang dari acara kami ini ya Kak ya. Saya nitip salam untuk keluarga kakak, untuk borunya, dan juga untuk anak laki-lakinya. Dan terima kasih saya kepada Mbak Lula dan Mas Yo untuk segala ketekunan yang ditunjukkan. Hari ini edukasi tetap berjalan pada program Go Healthy. Pemirsa, saya sarankan Anda untuk kritis terhadap apa yang akan Anda beli, Anda dapatkan. AccuLaser atau dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat dan bergaransi hanya ada di Gogo Mall. Gogo Mall adalah satu-satunya distributor resmi selama lebih dari 10 tahun terakhir ini.
dan telah tersertifikasi ISO 9001, juga mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan konsumen Indonesia terhadap GoGo Mall. GoGo Mall juga tidak membuka cabang di tempat lain. Silakan Anda datang langsung ke Bilangan Alam Sutra, Kota Tangerang. Di sana ada cafe showroom GoGo Mall. Pemirsa, usia tidak bisa kita prediksi, tetapi umur panjang dapat kita rencanakan. Saya berharap kita menjadi orang-orang yang berperan aktif dalam merencanakan masa depan kita, dimulai dengan pilihan-pilihan bijak per hari ini. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Gaya hidup, pola makan, istirahat yang cukup, latihan yang konsisten, dibungkus rapi dalam balutan dokter laser atau AccuLaser yang Anda gunakan setiap hari. Kami tunggu telepon Anda pada nomor yang tertera di layar kaca. Konsultasikan masalah kesehatan Anda, karena kami punya solusi untuk Anda dan keluarga. Terima kasih telah menonton Go Healthy. Sampai ketemu di episode berikut. Saya terserang stroke karena hipertensi. Gara-gara jarang minum obat hipertensinya. Terus sama pola hidup yang kurang sehat. Pas saat terkena stroke itu sekitar 180/120 tensinya. Bangun tidur mau sholat subuh, tiba-tiba kaki lemes yang kiri. Selang 2 hari baru kaku semua. Sedih, kaget, nggak nyangka aja gitu. Maksudnya usia muda udah kena stroke gitu, nggak nyangka. Sekarang setelah menggunakan teknologi laser, alhamdulillah lebih terkendali. Tadinya belum bisa jalan tanjakan, sekarang alhamdulillah udah bisa. Tensi 130, untuk kolesterol 195 tadi dicek tuh. Kayak kaki sama tangan yang lemah itu tadinya emang agak berat, sekarang lebih ringan. Terima kasih teknologi laser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan Dokter Laser hanya di GoGo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.